Sebuah petualangan di kampung halaman dimulai sekarang. Di Kulon Progo, aku kembali mencari kenangan dan barang-barang daftar belanjaan ayahku. Oh ya, perkenalkan, namaku Dina. Dari lahir hingga masa kecilku, kota ini memberikan banyak cerita, termasuk sahabatku yang kadang nyebelin. Namanya Danang. Dia yang akan menemaniku selama di Kulon Progo. Ada beberapa daftar produk yang harus aku cari. Dan untungnya, Danang tahu apa yang mesti kita lakukan. Danang memberitahuku jika semua informasi tentang produk-produk yang aku cari bisa dilihat di website disdakin.kulonprogocup.co.id dan salah satu media sosialnya yaitu Instagram @disdakin_kp. Oke, kami pun langsung menuju ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo yang beralamat di Jalan Ki Josutowates, Kulon Progo. Sesampainya di sana, kami pun sangat beruntung karena dapat langsung bertemu dengan Ibu Kepala Dinas, Ibu Ifah Mufidati. Dan di depan beliau, kami menanyakan perihal daftar belanjaan dari ayah ini. Nah, semuanya ini Mbak Dina dan Mas Danang bisa diperoleh di etalase kami yang berada di showroom Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang berada di Komplek Pasar Bendungan, Wates, Kulon Progo. Monggo Mbak Dina dan Mas Danang datang ke sana untuk mencari kebutuhan utamanya yang sudah dicatat oleh ayah Mbak Dina untuk dibawa sebagai oleh-oleh titipan beliau. Sebelum kami melanjutkan perjalanan, beliau memberi kenang-kenangan berupa patung penari angguk yang merupakan tarian khas Kulon Progo. Selanjutnya, kami mendatangi showroom Dekranasda Kulon Progo yang beralamat di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Bedungan, Wates, Kulon Progo. Di sana, kami pun kembali beruntung karena bisa bertemu dan ngobrol langsung dengan Ketua Dekranasda Kulon Progo, Ibu Sri Wahyu Widati Sutejo. Sekali lagi untuk Dekranasda Kulon Progo, alhamdulillah sudah punya showroom yang ada di tempat ini. Yang kemudian Mas Danang, Mbak Dina bisa berkunjung. Jadi jangan lupa kalau balik ke Jakarta, nanti Bapak Ibu dioleh apa yang ada di sini. Jadi nanti silakan diborong semua, baik itu batiknya, tasnya maupun produk-produk olahan makanan kita. Dan bener banget, ternyata di showroom ini, semua daftar belanjaan dari ayah ada semua. Langsung deh, aku beli semua produk-produk sesuai yang ada di daftar belanja. Yang bikin senangnya lagi, produk-produk yang aku beli dan produk lain di Dekranasda ini kualitasnya bagus-bagus dan harganya terjangkau. Oh iya, untuk pembayarannya, aku menggunakan mobile banking dari Bank BPD DIY. Transaksinya jadi lebih gampang dan cepat. Tinggal aku tunggu nih, semua belanjaan ini dikirim sampai ke rumah. Tugas dari ayah pun selesai, dan masih cukup banyak waktu sebelum aku kembali ke Jakarta. Daripada bikin penasaran, aku meminta Danang untuk mengantarku melihat proses pembuatan produk-produk IKM yang sudah aku beli tadi. Dan untungnya, Danang pun mau. Jadi, yang pertama, kami ke industri pembuatan batik Geblek Renteng. Ini adalah batik khas Kulon Progo, sama seperti motif baju batik yang sering dipakai ayahku. Di sini, kami pun bisa melihat proses membatik dari awal hingga akhir. Mulai dari tahap pembuatan motif, pemberian malam, pewarnaan, pelarutan malam, pencucian, dan penjemuran. Selanjutnya, IKM yang kami kunjungi adalah kerajinan rajut nilon. Produk-produk dari kerajinan rajut nilon
ternyata banyak peminatnya di pasaran, terutama produk tas dan sepatunya. Saking bagusnya produk rajut nilon ini, aku jadi bingung kira-kira mana yang paling cocok buatku. Kayaknya cocok semua deh. IKM berikutnya yang kami kunjungi adalah kerajinan bambu. Kata Danang, di Kulon Progo banyak perajin memanfaatkan jenis bambu wulung sebagai bahan dasar produk kerajinan bambu. Dan ternyata, produk-produk tersebut sudah diekspor sampai ke luar negeri, seperti Australia dan negara-negara di Eropa. Jenis produk yang dihasilkan pun beragam, seperti panel bambu, barang-barang furniture seperti meja, kursi, almari, gazebo, dan kaligrafi. IKM selanjutnya yang kami kunjungi adalah produsen coklat khas Kulon Progo. Seperti mengingatkan masa kecilku dulu, coklat inilah yang sering Danang kasih ketika aku sedang bad mood. Danang juga mengajakku melihat proses pembuatan coklat. Ternyata, sekarang pembuatan coklat khas Kulon Progo kini lebih modern, higienis, dan dikemas lebih menarik. Perjalanan selama menuju IKM berikutnya, kami disuguhkan dengan pemandangan alam Kulon Progo yang luar biasa. Hamparan persawahan dan pegunungan menoreh menjulang tinggi di hadapan kami. Dan IKM selanjutnya adalah kuliner minuman legen dan gula semut. Di sini kami dapat melihat proses pembuatan sampai pengemasan produk-produk tersebut. Minuman legen merupakan minuman tradisional khas Kulon Progo yang sangat berkhasiat bagi kesehatan dan dikemas lebih modern serta banyak varian rasa. Lalu ada gula semut yang saat ini banyak sekali peminatnya. Karena rasanya yang enak dan kadar gulanya yang cukup rendah. Kata Danang, IKM yang ini kesukaanku banget. Buat ibu-ibu belanja katanya. Aku pikir apa? Ternyata kerajinan serat alam. Di Kulon Progo, banyak sekali perajin serat alam, dan bahan yang digunakan bermacam-macam. Ada yang dari bahan enceng gondok, serat daun gebang, rotan, dan daun pandan. Selain dipasarkan di dalam negeri, produk serat alam dari Kulon Progo banyak diminati pasar luar negeri, sehingga terkenal sebagai produk ekspor yang berkualitas. Sebelum aku pulang, Danang rupanya memberiku kejutan lagi. Dia kembali menunjukkan betapa indahnya alam Kulon Progo. Apalagi sambil menikmati teh dan makan geblek khas Kulon Progo. Enaknya. Oh iya, ini teh produksi Kulon Progo sendiri loh. Aroma dan rasanya khas banget. Kabut dan angin dingin menyapa di akhir perjalananku menyelesaikan tugas dari ayah. Danang mengajakku untuk berhenti sebentar menikmati kehangatan kopi. Benar saja, ini adalah kopi ternikmat yang pernah aku coba. Dan kata Danang, di balik kenikmatan kopi khas Kulon Progo ini, ada proses-proses yang harus dilewati untuk menghasilkan biji kopi yang terjaga kualitasnya. Mulai dari lokasi tanamnya yang ada di pegunungan menoreh, hingga tahapan produksi langsung oleh petani kopi Kulon Progo. Mungkin ini adalah momen yang paling tidak ingin aku lalui. Kesempatan yang hanya 1 hari, harus berpisah dengan sahabat lama. Namun, aku harus kembali ke Jakarta, membawa pulang hasil dari daftar belanja ayah. Semua sudah sanggup aku penuhi. Tapi sepertinya ada 1 daftar lagi. Iya, 1 daftar yang aku buat sendiri untuk kembali ke sini, ke kota yang memberi berjuta kenangan. Kulon Progo.